Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis mahasiswa Universitas Teknologi Digital Bandung kelas C15 Manajemen akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Benchmarking pada UD Zaneva sebagai alat perencanaan dan perbandingan bisnis Avia Sportwear. Adapun anggota tim Adapun tim kami yang beranggotakan berjumlah 4 orang, yaitu Azhar Berliana Putra Santosa, lalu Irgi Lutfiansah, lalu Muhammad Azka Ar-Rasyid, serta Vina Septianingsih. Aspek manajemen bisnis. Perusahaan kami bergerak dalam bidang fashion muslim dengan fokus pada produk sportwear. Karena belum banyaknya perusahaan yang menjual produk sportwear muslim dengan harga yang terjangkau, maka kami hadir sebagai perusahaan yang akan menyediakan hal tersebut. Visi perusahaan menjadi pemimpin dalam industri sportwear muslimah dengan fokus pada inovasi produk, pengalaman pelanggan yang unggul, dan dampak positif terhadap komunitas dan lingkungan. Misi perusahaan menyediakan produk sportwear muslimah berkualitas tinggi yang menginspirasi dan memotivasi muslimah untuk mencapai potensi fisik dan mental terbaik mereka. Sistem komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan kami adalah sistem komunikasi vertikal, yang artinya komunikasi antara atasan dan bawahan. Tipe kepemimpinan yang kami terapkan adalah tipe demokratis, yaitu setiap karyawan diberikan kebebasan berkomunikasi dan berpendapat, yang mana semua karyawan merasa nyaman dalam tempat kerja. Pengawasan atau controlling yang kami lakukan adalah pengawasan langsung yang akan dilakukan oleh owner sendiri dan para pegawai, yang dimana kami tidak hanya fokus pada suatu divisi, melainkan mengawasi semua divisi secara langsung. Aspek pemasaran, biografi, kota atau desa, wilayah para penduduk, aksesibilitas pembelian online mudah diakses, perilaku muslimah yang hobi dan suka berolahraga, konsumen yang peduli pada tren dan penampilan modis, konsumen yang suka pada produk berkualitas dan harga yang murah. Demografi muslimah, remaja dan dewasa kisaran usia 17-45 tahun, cocok untuk setiap kalangan. Psikografi tanpa melihat status sosial, dan para muslimah yang memiliki gaya hidup aktif dalam berolahraga, konsumen yang aktif dalam belanja online, terbiasa dengan tren kekinian. Konsentrasi pasar tunggal, Avia berencana untuk memberi kontribusi juga pada penjualan pada sportwear muslimah. Spesialisasi seleksi, untuk saat ini Avia berfokus pada produk hoodie yang berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau dengan bahan yang nyaman dan modis. Spesialisasi pasar, Avia memiliki segmentasi yang berpotensi mendapatkan keuntungan, di mana Avia akan melakukan pendekatan pada komunitas olahraga apapun. Spesialisasi produk, Avia berfokus pada produk sportwear yang dimana dikhususkan untuk muslimah yang suka dan hobi berolahraga. Produk Avia memiliki bahan yang premium dengan mementingkan kenyamanan konsumen dengan desain yang modis sehingga dapat digunakan untuk kegiatan olahraga dan cocok untuk kegiatan sehari-hari. Avia berencana menggunakan bahan yang premium dengan harga yang terjangkau sehingga setiap kalangan dapat membeli dan menggunakannya. Produk yang dihasilkannya yaitu hoodie dengan ukuran, model, warna, dan bahan yang berbeda-beda yang pastinya sangat berkualitas. Price yang diterapkan mulai dari 80.000 sampai 150.000. Menerapkan promo dan diskon pada tanggal kembar dan event-event besar lainnya pada e-commerce seperti Shopee dan TikTok Shop. Plus bertempat pada Jalan Andir Kepuh, RT 1 RW 17 nomor 8, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Melakukan promosi melalui media sosial dengan melakukan iklan berbayar pada Meta Ads, melakukan endorsement kepada berbagai artis Indonesia, melakukan berbagai postingan-postingan menarik, dan melakukan live product differentiation. Avia Hoodie Sportwear yang kami buat selalu mengeksplorasi produk dan mencari apa yang belum ada di produk. Maka dengan itu pentingnya analisis SWOT, termasuk desainnya yang eksklusif, pemilihan bahan yang berkualitas, atau bahkan nilai-nilai berkelanjutan yang terintegrasi dalam proses produksi. Brand, dengan ini perusahaan kami memiliki merek dengan nama Avia yang diambil dari inisial kami sebagai pengelola perusahaan. Dengan nama merek ini diharapkan para konsumen dapat mengenal bagaimana pengelola Avia ini berjuang dalam membuat dan mengelola perusahaan ini. Service, pelayanan yang akan diberikan oleh Avia kepada konsumen yaitu pelayanan yang maksimal dan memberikan pelayanan yang terbaik, selalu cepat respon dan memberikan solusi yang terbaik yang diinginkan oleh konsumen. Selanjutnya ada manajemen operasional. Nah, yang dimana manajemen operasional ini, produk yang kami rencanakan berupa Avia Hoodie Sportwear, merupakan produk pakaian olahraga muslimah dengan bahan yang premium dan berkualitas, desain yang menarik dan kekinian, serta harga yang terjangkau sehingga produk ini dapat dibeli serta dipakai oleh berbagai macam kalangan konsumen untuk menunjang kegiatan olahraga maupun sehari-hari. Selanjutnya di sini ada beberapa tabel, yaitu tabel efisiensi produk realisasi per hari, serta efisiensi yang kedua, karena produk yang akan kami jual masih merupakan sebuah rancangan. Selanjutnya di sini ada tabel Gantt chart
yang dimana tabel ini menampilkan pekerjaan yang dilakukan oleh Avia Sportwear mulai dari penerimaan, penataan produk, proses packing sampai kepada pengiriman yang waktu pengerjaannya sudah direncanakan sedemikian rupa. Lalu selanjutnya ada tampilan lokasi dari berdirinya Avia Sportwear yang terletak cukup strategis yang dimana berada di pusat jalan yang mudah untuk diakses oleh kalangan konsumen. Selanjutnya ada layout dari Avia Sportwear yang dimana dari tampilan layout ini sudah cukup mumpuni dan proporsional posisinya sehingga memudahkan konsumen maupun alur operasional dari Avia Sportwear. Selanjutnya untuk aspek sumber daya manusia, di sini Avia Sportwear sudah menerapkan sistem sumber daya manusia yang cukup mumpuni mulai dari sistem rekrutmennya, iklan lowongan kerja, perekrutan kampus, job fair sampai ke situs web perusahaan dan portal karir. Selanjutnya untuk seleksi karyawannya mulai dari screening awal sampai negosiasi dan penawaran kerja. Lalu selanjutnya untuk sistem kompensasi di sini Avia Sportwear mengatur gaji bagi karyawannya yang diterima mulai dari antara 2 juta rupiah sampai dengan 4 juta rupiah. Lalu untuk jumlah karyawan yang dibutuhkan yaitu untuk owner atau personalia sebanyak 1 orang, divisi marketing 1, divisi keuangan 1, dan divisi operasional sebanyak 2 karyawan. Lalu untuk pelatihan dan pengembangan yang dilakukan Avia Sportwear juga cukup sistematis mulai dari pelatihan orientasi sampai kepada pelatihan budaya perusahaan dan nilai. Dari semua pemaparan yang telah disampaikan dapat kita tarik kesimpulan bahwa Avia Sportwear menerapkan berbagai aspek. Yang pertama yaitu aspek manajemen bisnis, yang dimana perusahaan Avia Sportwear berencana untuk menghadirkan produk sportwear muslim yang modis dan terjangkau dengan fokus pada kualitas dan desain kekinian. Lalu juga untuk aspek pemasaran, strategi pemasaran yang diterapkan oleh Avia Sportwear mencakup segmentasi pasar yang cukup luas, targeting konsumen muslimah yang aktif, dan positioning produk sebagai sportwear berkualitas dengan harga terjangkau. Lalu untuk aspek manajemen operasional, perusahaan menggunakan mitra konveksi pihak ketiga untuk produksi dengan proses pengemasan dan pengiriman yang efisien, lokasi strategis dan tata letak yang optimal mendukung operasi bisnis yang lancar. Berikutnya ada aspek keuangan. Di sini ada modal investasi. Beberapa aspek yang kita butuhkan yaitu 1 unit motor, 10 rak, 5 komputer, 5 printer, 1 handphone, 10 meja, dan 10 kursi. Selanjutnya ada modal kerja operasional, di mana dengan jumlah modal kerja yang kita butuhkan yaitu 339.800. Selanjutnya yaitu ada perhitungan depresiasi. Dapat dilihat di tabel berikut. Selanjutnya ada harga pokok produksi, di mana didapat bahwa harga pokok produksi yaitu 136 juta. Selanjutnya yaitu ada harga pokok penjualan dengan harga jual yaitu 120.000 dan harga pokok penjualannya per unit 68.000 dan keuntungan per unitnya 52.000. Maka didapatkan laba perusahaan yaitu 76%. Selanjutnya yaitu ada laporan laba rugi dengan total laba rugi sebelum pajak yaitu 71.700.000 dan laba setelah pajak yaitu 70.340.000. Selanjutnya itu ada laporan perubahan modal dengan modal akhir yaitu 71.700 dan ada proyeksi rencana pelunasan hutang itu dengan total 343.800. Selanjutnya itu ada laporan posisi keuangan dengan jumlah total liabilitas dan ekuitas yaitu 440.600. Selanjutnya ada proyeksi arus kas, di mana didapatkan kas akhir periode yaitu 499.450.000. Selanjutnya ada capital budgeting. Yang pertama itu PBP dengan hasil 34% dengan rata-rata lebih kecil 5 tahun, yaitu maka investasi diterima. Yaitu ada selanjutnya ada IRR, yaitu dengan hasil jumlah 18% dengan rata-rata 10% maka investasi diterima. Selanjutnya ada NPV dengan hasil yang positif, maka investasi diterima. Selanjutnya ada Profitability Index atau PI dengan hasil 1,13 dengan rata-rata 1, maka investasi diterima. Bentuk badan hukum aspek yuridis. Bentuk badan hukum, perseroan terbatas. Bentuk identitas pemilik, founder CEO Finasi Daningsih, marketing direktur M. Rosid, manajemen perencanaan Ajar Belanda Putra, manajemen SA dan SDM HAD, Yelgi Lutfiansah. PT Avia. PT ini bergerak di bidang tekstil, yaitu fokus membuat sportwear yang kekinian dengan kualitas yang bagus bisa dibilang pelopor inovasi sportwear muslimah. Aspek lingkungan. Lingkungan sosial. Secara lingkungan, Avia mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampaknya terhadap lingkungan, seperti menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan, mengurangi limbah produksi, dan berinvestasi dalam energi terbarukan. Politik. Avia ingin terlibat dalam kebijakan publik yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan, seperti mendukung langkah-langkah untuk menjaga kualitas udara dan air serta melindungi lahan-lahan liar. Analisis mengenai dampak lingkungan. Dampak eksistensi perusahaan, Avia tidak menghasilkan limbah yang mengganggu atau mencemari lingkungan sekitar karena bahan-bahan yang sudah tidak terpakai kita buang ke tempat sampah sesuai jenisnya. Sampah tersebut dan juga kami akan menjual jenis sampah tersebut kepada yang membutuhkan agar bisa dipakai kembali atau didaur ulang. Hambatan lingkungan yang cara mengatasinya. Hampir tidak ada hambatan lingkungan yang ditemukan dalam operasional Avia karena seperti yang sudah dijelaskan, Avia tidak menghasilkan limbah yang mengganggu atau mencemari lingkungan. Selanjutnya itu analisis SWOT perusahaan benchmark.
Yang pertama ada kekuatan atau strength, memiliki sistem komunikasi yang baik, gaya kepemimpinan demokrasi, yaitu setiap karyawan diberikan kebebasan berkomunikasi dan berpendapat. Harga jual yang standar, pengawasan yang baik, memiliki produk bestseller, sudah memiliki legalitas yang lengkap. Yang kedua itu kelemahan atau weakness, pengawasan karyawan yang masih belum sempurna dan ketat sehingga dapat menimbulkan kelalaian karyawan, tidak memiliki offline store sehingga dapat memperlambat penjualan, terdapatnya beberapa peralatan yang harus diganti dan ditambah, keterbatasannya modal yang dialami. Yaitu peluang opportunity, mendapatkan dukungan baik masyarakat sekitar maupun masyarakat luar, dapat mempererat hubungan baik masyarakat sekitar, khususnya masyarakat muslim. Dengan perkembangan teknologi akan lebih mudah untuk menjual produk. Terdapatnya banyak penyelenggaraan program pelatihan. Dengan pengembangan ke tahap PT ini mengakibatkan banyaknya investor yang ingin bekerjasama dengan Geneva. Yang keempat itu ada ancaman atau threats, adanya kemungkinan ketidak efisiensi kinerja, munculnya perusahaan pesaing, kondisi perekonomian yang tidak stabil menyebabkan harga barang mungkin akan meningkat. Business plan, kekuatan atau strength, kepemimpinan visioner dengan visi dan misi yang kuat, pengawasan yang efektif dengan struktur yang jelas, produk inovatif dan berkualitas tinggi yang mengintegrasikan nilai-nilai agamis, sumber tenaga kerja kompeten dan keuangan yang memadai dan dari penjualan. Dua kelemahan atau weakness, sumber daya keuangan yang terbatas untuk ekspansi dan inovasi, pasar terobos karena fokus pada muslimah, biaya gaji tinggi karena tentang jenjang pendidikan karyawan, kelemahan dalam pengawasan operasional yang dapat menghambat proses produksi. Peluang atau opportunity, visi dan misi yang menginspirasi, menarik talenta dan meningkatkan kualitas tim, meningkatkan kesadaran kesehatan dan kalangan muslimah, digital marketing dan kolaborasi strategis, potensi peningkatan keuangan melalui investor. 4 ancaman atau threat, persaingan ketat dengan merek besar, perubahan tren fashion dan olahraga, risiko pemimpin kurang adaptif terhadap perubahan pasar, munculnya persaing dengan karyawan berkualitas lebih tinggi. Dari semua pemaparan yang telah disampaikan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa Apia Sportwear menerapkan berbagai aspek. Yang pertama yaitu aspek manajemen bisnis, yang dimana perusahaan Apia Sportwear berencana untuk menghadirkan produk sportwear muslim yang modis dan terjangkau dengan fokus pada kualitas dan desain kekinian. Lalu juga untuk aspek pemasaran, strategi pemasaran yang diterapkan oleh Apia Sportwear mencangkup segmentasi pasar yang cukup luas, targeting konsumen muslimah yang aktif, dan positioning produk sebagai sportwear berkualitas dengan harga terjangkau. Lalu untuk aspek manajemen operasional, perusahaan menggunakan mitra konveksi pihak ketiga untuk produksi dengan proses pengemasan dan pengiriman yang efisien, lokasi strategis dan tata letak yang optimal mendukung operasi bisnis yang lancar. Lalu selanjutnya untuk aspek sumber daya manusia yang dimiliki oleh Apia Sportwear, sistem rekrutmen yang menyeluruh dan pelatihan yang berkelanjutan memastikan karyawan memiliki keterampilan yang diperlukan, kompensasi yang kompetitif dan program pengembangan karyawan menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan memotivasi. Selanjutnya untuk aspek keuangan, modal investasi dan operasional diperhitungkan dengan cermat untuk memastikan kelangsungan bisnis yang baik. Ya, selanjutnya untuk aspek yuridis, juga perusahaan ini berbentuk perseroan terbatas atau PT dengan struktur kepemilikan yang jelas dan tanggung jawab yang terbatas. Dan yang terakhir untuk aspek lingkungan, perusahaan berkomitmen pada praktik ramah lingkungan dengan mengurangi limbah produksi dan mendukung inisiatif pelestarian lingkungan. Dampak lingkungan dari operasi perusahaan minimal dan diatasi dengan manajemen limbah yang baik. Apia Sportwear harus bisa untuk terus mengasah kemampuan internal, termasuk melalui pelatihan karyawan, pengembangan sistem manajemen yang efektif, dan kolaborasi dengan berbagai pihak yang relevan. Yang kedua, Apia Sportwear perlu mengoptimalkan segmentasi pasar yang luas dan menargetkan konsumen muslimah aktif dan memposisikan produk sebagai sportwear berkualitas dengan harga terjangkau. Ketiga, Apia Sportwear harus dapat meningkatkan efisiensi dengan memilih mitra konveksi pihak ketiga yang andal dan memastikan proses pengemasan serta pengiriman barang yang cepat, manfaatkan lokasi strategis, dan tata letak optimal akan mendukung operasi bisnis yang lancar dan efektif. Yang keempat, implementasikan sistem rekrutmen yang menyeluruh dan pelatihan berkelanjutan untuk memastikan karyawan memiliki keterampilan yang diperlukan. Perhitungan modal investasi dan operasional dengan cermat untuk memastikan kelangsungan bisnis, penting untuk menerapkan identitas milik dan struktur manajemen yang dapat mendukung operasi yang transparan dan efektif. Pastikan dampak lingkungan dan operasi minimal dikelola melalui manajemen limbah yang baik. Mungkin cukup sekian pemaparan dari hasil penelitian yang dilaksanakan oleh kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun salah kata. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.